Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan coba untuk membuat website travel dengan menggunakan WordPress. Jadi, saya akan jelaskan untuk previewnya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa halaman, seperti halaman home, trips, destinasi, artikel, dan kontak. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman home, misalnya ada section hero seperti ini, lalu ada section tentang kami, lalu ada bagaimana cara untuk melakukan order, ada section video ya, lalu ada section testimoni, artikel, dan yang terakhir untuk galeri. Nah, di sini ketika kita ke bagian trips, teman-teman, kita bisa melihat seluruh paket tour ya yang kita miliki. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nanti kita bisa lihat view detail di sini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan booking di sini ya, teman-teman. Nah, kita bisa pilih tanggal di sini, lalu continue, lalu di sini nanti kita bisa memilih paket ya, misalnya paket small atau paket big dan seterusnya. Lalu nanti kita bisa melanjutkan ke proses checkout. Nah, lalu di sini ada destinasi. Jadi destinasi ini seperti wisata tujuan ya, misalnya kita pilih Jawa Tengah atau Jakarta, maka nanti menampilkan destinasi terkait dengan kota Jakarta misalnya ya, atau misalnya Jawa Tengah, maka akan menampilkan destinasi terkait di Jawa Tengah, seperti itu ya. Lalu artikel, nah artikel ini untuk menampilkan artikel ya pastinya atau blog, kemudian halaman kontak untuk menampilkan kontak yang bisa dihubungi ya, misalnya seperti nomor telepon, kemudian alamat, email, dan di sini ada untuk maps ya atau petanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk preview dari website travel yang akan kita buat kali ini. Dan teman-teman bisa langsung lanjut ke materi. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah, maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya, lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa, dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh, teman-teman di sini akan saya pilih paket super. Klik beli, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server.
Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam Domainsia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang. Lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domainsia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domainsia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius mengenai website travel, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar untuk membuat website travel dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar. Di mana teman-teman bisa membeli hosting dan domainnya belakangan ya. Selain itu, buat website travelnya akan jauh lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website travel saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas. Klik link di bawah ya untuk harga spesial. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembayaran hosting dari Domainsia, sekarang teman-teman bisa login ke dalam dashboard websitenya ya, atau ke member area dari Domainsia. Nah, di sini teman-teman silahkan ke bagian My Service.
di mana kita akan melakukan instalasi WordPress dan SSL ya. Di sini silahkan teman-teman klik layanan yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman klik login to cPanel di sini ya. Nah, di sini nanti jika teman-teman diarahkan ke halaman seperti ini, silahkan cek username dan password yang dikirim oleh Domainsia ya di email teman-teman untuk login ke dalam cPanel. Silahkan diinput lalu klik login. Berikutnya, teman-teman di sini bisa cari namanya SSL di kolom pencarian ini ya. Yang ini SSL TLS status. Nah, di sini nanti, jika domain teman-teman sudah berwarna hijau seperti ini, tidak perlu install ya. Tapi kalau masih berwarna merah, teman-teman tinggal centang di bagian domain, lalu klik Run Auto SSL. Klik di sini ya. Nah, silakan ditunggu untuk proses instalasinya. Ini memerlukan waktu beberapa menit ya. Silakan ditunggu sampai ada notifikasi nanti yang muncul. Nah, di sini jika sudah selesai akan muncul notifikasi seperti ini, teman-teman. Sekarang, teman-teman silahkan di sini cari namanya Softaculous ya. Ketikkan saja. Nah, di sini klik ya. Kemudian, teman-teman bisa ke bagian WordPress dan klik install. Di sini pilih HTTPS, lalu nama domain. Di sini dikosongkan ya, dan pilih versi WordPress terbaru. Kemudian di bagian site name, teman-teman bisa masukkan misalnya Pamola Travel gitu ya. Ini sebagai contoh. Kemudian site deskripsinya teman-teman bisa input. Misalnya layanan tour travel gitu ya. Terbaik. Nah, misalnya seperti ini. Lalu untuk username dan password, silahkan teman-teman buat. Tapi teman-teman harus ingat ya, karena nanti ini akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Misalnya saya masukkan username-nya admin web misalnya ya. Lalu passwordnya saya akan generate saja. Kemudian teman-teman bisa masukkan email teman-teman. Pakai email Gmail bisa ya. Lalu di sini kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah dan klik install. Nah, di sini silakan ditunggu untuk proses instalasinya sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa klik di sini nama domain teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa login untuk ke dashboard webnya. Caranya akses nama domain, lalu tambahkan /wp strip admin ya, dan klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan username dan password yang digunakan untuk install WordPress-nya tadi ya. Sekarang teman-teman klik lock masuk. Nah, maka teman-teman sekarang diarahkan ke dashboard website ya. Jadi ini tampilan dashboard web teman-teman. Kemudian untuk cPanel dan member area Domainsia teman-teman bisa close saja ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menginstal tema ya. Jadi teman-teman ke bagian tampilan, lalu tema. Nah, di sini teman-teman bisa klik tambahkan tema baru. Di sini kita akan menggunakan tema Astra yang ini teman-teman. Nah, nanti kalau nggak muncul teman-teman tinggal cari di kolom pencarian. Ini ya, Astra. Di sini karena ada, langsung saya install. Klik pasang ya. Nah, sekarang teman-teman bisa klik aktifkan. Ditunggu ya di sini proses aktivasinya. Oke, di sini tema teman-teman sekarang sudah aktif ya, yaitu namanya Astra di sini ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman tinggal ke bagian plugin ya. Tambahkan plugin baru. Di sini akan ada 2 plugin yang kita install teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman bisa cari di kolom pencarian.
namanya Elementor ya teman-teman, sebagai page buildernya. Yang ini ya, pembuat situs web Elementor, teman-teman tinggal klik install dan ditunggu untuk proses instalasinya. Lalu klik aktifkan ya. Berikutnya di sini teman-teman cari lagi namanya WP Travel ya. Coba teman-teman ketikkan WP Travel Engine, lebih tepatnya nama pluginnya. Yang ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal install sekarang. Klik install ya. Lalu teman-teman klik aktifkan. Sekarang coba kita refresh. Di sini kita kembali ke dashboard saja teman-teman ya. Return to dashboard. Settingannya kita atur nanti saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang ada WP Travel Engine dan Trips ya. Ini apa ya? Custom post type atau post type dari plugin WP Travel Engine ya. Nah, jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk instalasinya. Teman-teman tinggal klik di sini allow and continue. Oke, sampai di sini kita sudah selesai ya. Untuk settingannya juga kita akan lakukan ya. Sekarang coba kita setting ya untuk plugin WP Travel Engine-nya, teman-teman. Yang pertama, kita lihat di sini ke bagian settings ya dari WP Travel Engine. Nah, kemudian untuk bagian yang halaman ini saya akan biarkan default. Kalau teman-teman ingin ganti silahkan ya, tapi saya biarkan default. Kemudian tab email, di bagian general, tab setting ini juga saya biarkan default. Teman-teman kalau mau atur silahkan ya. Email. Nah, ini untuk emailnya. Kemudian yang paling penting itu di bagian payment ya. Nah, di sini untuk paymentnya itu hanya ada beberapa pilihan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin pakai yang lainnya harus pakai versi berbayarnya ya. Karena yang kita gunakan versi free. Nah, di sini ada Booking Now, Pay Later, lalu PayPal, lalu check payment dan direct bank transfer. Nah, di sini kita akan aktifkan yang direct bank transfer ya. Kita klik save dulu teman-teman. Nah, di sini sudah aktif ya metode pembayarannya menggunakan bank transfer. Lalu kita atur di bagian bank transfernya di sini teman-teman. Nah, di sini title-nya bank transfer ya. Kalau teman-teman ingin ganti silahkan. Lalu deskripsinya. Kemudian di sini kita tambahkan account bank kita teman-teman ya. Klik add account. Nah, di sini tambahkan namanya, nama rekeningnya ya. Ini contoh saja teman-teman, misalnya Pemola gitu ya. Pemola CS sebagai contoh. Lalu akun nomornya, nah ini nomor bank teman-teman ya. Lalu nama banknya apa? Misalnya BCA. Ini sebagai contoh. Yang lainnya ini teman-teman bisa kosongkan saja. Lalu kalau ada lebih dari satu rekening silakan di add account. Kalau tidak ada silakan disimpan. Nah, di sini sudah aktif ya berarti metode pembayarannya. Lalu ke dashboard. Dashboard ini saya biarkan default ya. Kalau teman-teman ingin ubah silahkan. Extension juga default. Nah, di bagian email, ini email untuk admin ya. Jadi email yang masuk ke kita. Kalau teman-teman ingin custom silahkan di sini ya. Tapi ini saya biarkan default. Dan ini email ke customer email ya, atau email yang akan dikirim nanti ketika user melakukan pembelian. Nah, ini ya subjeknya misalnya teman-teman ingin ubah pakai bahasa Indonesia bisa ya.
Kalau booking notification ini biarkan default ya. Atau teman-teman bisa preview template di sini. Nah, ini kalau mereka sudah bayar misalnya atau email pembayarannya, nah teman-teman bisa ubah di sini. Tapi yang jelas saya biarkan default ya. Nah, selanjutnya di bagian trips ini teman-teman bisa atur di bagian pricing kategori. Jadi pricing kategori nanti kita bisa menentukan misalnya paket turnya itu misalnya 1 sampai 5 orang harganya sekian gitu ya. Dan misalnya 10 sampai 20 orang harganya lebih murah. Nah, mungkin kita akan buat dua, teman-teman, misalnya paket small gini ya. Lalu ini kita biarkan default, kita tambah kategori baru langsung. Nah, muncul ya. Lalu satu kategori lagi misalnya big gitu ya. Lalu tambahkan kategori. Nah, di sini sudah ada dua kategori pricing ya. Oke, lalu di bagian destinasi. Nah, destinasi ini kota tujuan ya atau tujuan wisatanya misalnya Jawa Tengah gitu ya. Destinasinya. Nah, teman-teman bisa add new destinasi. Sudah muncul ya. Lalu misalnya Jakarta. Lalu add new destinasi. Satu lagi ya, teman-teman, misalnya Jawa Barat gitu ya. Oke, sudah ada 3. Lalu activity. Nah, untuk activity ini contohnya misalnya kegiatannya ya, teman-teman. Kegiatannya apa saja yang dilakukan di trip atau perjalanan tersebut. Misalnya kegiatannya itu nanti sebenarnya di input saja nggak apa-apa, teman-teman. Karena nanti kita saat input produknya bisa memilih activity apa saja yang termasuk di dalam tour tersebut ya. Misalnya ada berenang gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau misalnya ada belajar misalnya ya. Oke. Nah, sudah saya buat dua saja, teman-teman. Nah, kemudian di bagian trip type ini tipenya ya. Misalnya tipenya study gitu ya. Add new trip type atau tipenya. Lalu misalnya trip type berikutnya untuk tour atau ini intinya jenis wisatanya ya, teman-teman. Misalnya wisatanya mendaki ataupun yang lainnya ya, silakan di input. Oke, jadi ini saja mungkin settingannya. Yaitu tadi di bagian pricing kategori, destinasi, aktivitas, dan trip type ya. Untuk yang lainnya ini saya biarkan default saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat trips. Nah, ini tripnya masih kosong ya. Nah, teman-teman nanti bisa klik add new di sini atau klik add new di sini ya. Berikutnya kita akan coba untuk input produk ya, teman-teman. Jadi tinggal ke bagian trips. Di sini bisa add new atau add new di sini sama saja ya. Nah, mungkin saya akan contohkan satu saja. Nanti teman-teman bisa tambahkan untuk trips-trips yang lainnya ya atau produk yang lainnya. Oke, di sini kita kelas, teman-teman. Nah, yang pertama silahkan di input judulnya, teman-teman. Misalnya di sini saya akan tulis wisata Jakarta gitu ya sebagai contoh. Nah, teman-teman nanti tinggal pelajari di sini setiap tabnya ya. Tetapi beberapa tab juga ada yang harus berbayar ya. Jadi tidak bisa diisi. Nah, yang pertama kita masuk ke general. Ini untuk trip kodenya. Ini kalau teman-teman mau ubah silakan. Saya akan biarkan default. Nah, kemudian untuk wisata ini durasinya berapa? Jadi kalau paket wisata itu biasanya 1 hari, 2 hari, atau tergantung ya, teman-teman. Ada yang mungkin 7 hari ya. Misalnya saya akan input 3 hari. Atau di sini bisa jam ya untuk durasinya. Tinggal disesuaikan. Ini juga saya akan input 3 ya. 3 hari 3 malam misalnya. Kemudian, nah di sini kalau teman-teman ingin mengatur minimal dan maksimum umur, silakan di input ya. Misalnya minimumnya 15 tahun, maksimum misalnya 50 tahun gitu ya. Oke, lalu di sini untuk partisipannya, nah ini saya biarkan kosong saja.
lalu save and continue. Kemudian di bagian date and price ya. Nah, di sini kita bisa buat package baru ya. Add new. Nah, setelah itu kita kasih nama di sini misalnya pilih paket gitu ya. Atau misalnya paket pilihan. Nah, kemudian sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini itu nama paketnya ya, misalnya paket apa ya, misalnya paket large gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa input di sini. Nah, dari paket large ini kan tadi kan di awal kita sudah membuat untuk pricing kategorinya ya. Nah, sebenarnya dari paket large ini nanti kontennya apa saja atau isinya ya. Misalnya small. Nah, small ini harganya berapa? Oh, di sini masih pakai dolar ya, teman-teman. Nanti kita akan atur jadi rupiah ya. Misalnya price-nya untuk paket small itu misalnya dimulai dari 100.000 ya. 100.000 per orang. Oke. Nah, lalu misalnya paket bignya sorry. Di sini untuk paket smallnya teman-teman bisa atur minimalnya 1 orang dan maksimal 5 orang misalnya ya. Untuk paket kecilnya. Lalu paket besarnya misalnya harganya lebih murah jadi 80.000 misalnya. Oke, 80.000 tapi di sini minimal orangnya 6 dan maksimalnya berapa misalnya 15 gitu ya. Jadi kalau user nanti saat memilih produknya atau membeli produk dia menginputkan 3 orang, maka harganya akan dihitung di paket yang small. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, lalu kita save di sini saya biarkan default ya. Kalau yang ini untuk pengaturan tanggal ini harus pakai versi Pro-nya ya atau extensionnya save and close. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menambahkan lagi paket-paket yang lainnya. Misalnya ini saya kasih nama pilihan paket gitu ya. Oke. Lalu continue. Nah, kemudian di bagian overview ini kalau teman-teman ingin tambahkan silahkan ya. Saya akan biarkan default atau trip description-nya ya, teman-teman bisa input. Nah, misalnya saya tambahkan seperti ini ya. Untuk trip highlight-nya ini saya biarkan default. Save and continue, teman-teman. Kemudian di bagian ini, nah teman-teman bisa masukkan ini seperti perjalanannya ya, teman-teman. Jadi kalau paket tur wisata itu biasanya misalnya 3 hari ya. Nah, hari pertama itu perjalanan kemana saja, lalu hari kedua itu kemana saja gitu ya. Misalnya di sini hari ke-1 atau hari 1 gitu ya. Misalnya hari 1 keberangkatan. Ini contoh saja ya, misalnya keberangkatan dan perjalanan. Lalu hari 2-nya baru wisata misalnya ya. Hari 2. Nah, misalnya mengunjungi Monas gitu misalnya ya. Lalu mengunjungi Ragunan misalnya ya. Oke. Lalu misalnya di sini ada hari ketiga misalnya sampai 3 hari ya. Hari 3 misalnya mengunjungi Taman Ismail Marzuki misalnya ya. Lalu seterusnya dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita klik save and continue. Oke, berikutnya untuk trip info. Trip info ini di sini saya biarkan default, lalu galeri. Nah, galeri ini kalau teman-teman ingin tambahkan galeri silahkan di enable. Nah, tinggal di add new image. Teman-teman nanti bisa pilih berkas. Saya akan langsung tarik teman-teman filenya ke sini ya.
Misalnya ada 2. Oke, sebentar ya. Oke, kita add image ya. Nah, di sini sudah ada 2. Lalu kalau teman-teman ingin ada video galeri, saya akan biarkan default. Save and continue ya. Nah, untuk maps ini saya biarkan default juga. FAQ. FAQ kalau teman-teman ingin tambahkan silahkan ya. Saya biarkan default. Untuk file download ini hanya tersedia di versi Pro, lalu extract service juga di versi Pro. Nah, lalu di bagian destinasi, nah di sini teman-teman bisa pilih destinasinya Jakarta ya. Lalu activity-nya atau aktivitasnya ya. Oke, coba kita terbitkan dulu teman-teman. Kita coba close. Nah, ini activity-nya misalnya semuanya dicentang, lalu trip type-nya misalnya study, tour, semuanya ya misalnya. Lalu nah di sini teman-teman bisa tambahkan fitur image. Tinggal diklik, tetapkan gambar unggulan ya. Teman-teman bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini. Lalu saya tetapkan gambar unggulan. Nah, setelah itu klik perbarui ya. Oke, sekarang kita bisa lihat dulu demonya teman-teman. Atau kita kembali ke dashboard web ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian trip sudah ada ya. Kita coba klik kanan di bagian lihat ini, lalu open link in new tab. Nah, kita lihat dulu teman-teman previewnya. Nah, secara default nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk galerinya, lalu di sini ada perjalanan tadi ya yang kita input, misalnya hari 1, hari 2, hari 3 dan seterusnya. Lalu deskripsinya itu ada di bagian overview ini ya. Oke, di sini untuk harganya belum muncul ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah cek teman-teman dan sekarang sudah muncul harganya. Kalau teman-teman tidak muncul harga seperti ini, teman-teman tinggal ke bagian pricing kategori di sini ya. Kemudian diklik salah satunya. Nah, misalnya di bagian paket small ini teman-teman sunting. Lalu di bagian sini teman-teman buat sebagai primary pricing kategori ya, dicentang lalu perbarui. Nah, nanti setelah diubah, seharusnya kalau teman-teman refresh, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini harganya masih pakai dolar ya, teman-teman. Kita akan ubah jadi rupiah. Jadi kembali ke travel engine, teman-teman, lalu ke bagian settings ya di sini. Lalu teman-teman di bagian ini ya, coba diklik display kalau tidak salah display ya. Bukan di sini mungkin. Nah, ini ya. Di bagian currency setting kita ubah jadi rupiah, Indonesia rupiah ya. Lalu currency simbolnya ada di ya, saya pilih yang ini ya. Kemudian untuk desimalnya itu 0, lalu koma ya kalau Indonesia, dan thousand separatornya titik. Lalu di save teman-teman. Nah, setelah itu coba kita refresh. Sip, harganya sudah berubah. Jadi di sini ada harganya ya teman-teman, keterangannya. Harusnya ini 100.000 ya, kenapa 10.000? Kita coba edit lagi di trips ya. Ini kita sunting ya teman-teman. Lalu di sini date and price-nya kita edit paket small 100.000 ya. Oke. Lalu save and close. Kita refresh. Nah, di sini paket small 100.000 dan paket big 80.000. Kita coba klik button ini teman-teman. Nah, nanti mereka bisa menentukan tanggal, misalnya tanggal 17, lalu continue. Nah, di sini mereka bisa menentukan paketnya. Misalnya ingin beli paket small saja,
Nah, maksimal tadi berapa yang kita setting? 4 atau 5 orang ya. Di sini maka akan dikalikan harga dan ini totalnya. Kalau kita menambahkan lagi, misalnya atau misalnya kita ingin beli yang paket big saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk membuat produk. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan beberapa produk lagi ya. Jadi ketika menambahkan beberapa produk, di sini bisa di-input destinasi yang berbeda, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun trip type-nya pilih salah satu ya, seperti itu. Oke, jadi sudah selesai untuk bagian input produknya ya. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba untuk membuat halaman di website kita ya. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti ini. Nah, kita akan tambahkan halaman baru lagi dan setelah itu kita akan melakukan settingan untuk website kita ya. Oke, di sini silakan teman-teman ke bagian laman lalu klik tambah laman baru atau kita lihat dulu ya semua laman. Nah, ini halaman-halaman yang sudah ada. Ini secara default dibuat oleh WordPress-nya dan juga oleh plugin dari WP Travel Engine ya, teman-teman. Nah, ke sini tambah halaman baru. Kita akan coba tambahkan mungkin 3 halaman, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita bisa input di sini ya. Halaman home. Lalu terbitkan. Kembali lagi, teman-teman. Klik tambah halaman baru lagi. Berikutnya halaman artikel ya. Lalu terbitkan atau publish. Ke WordPress lagi. Nah, di sini kita tambah laman baru. Kemudian di sini kita tambahkan kontak. Lalu terbitkan atau publish. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, berikutnya kita ke tampilan lalu ke bagian menu, teman-teman. Kita akan buat menu ya. Jadi yang pertama di sini kita buat namanya main menu. Nama menunya lalu buat menu ya. Kemudian kita pilih di sini halamannya. Saya akan centang halaman home, artikel, kontak. Lalu saya coba tambahkan ke menu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk halaman ini saya akan atur seperti ini ya, home, lalu artikel dan kontak. Nah, sekarang kita coba buat menu dulu, maksudnya untuk lokasinya ya. Menu utama dan menu kanvas. Klik simpan menu. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah sekarang menunya di sini hanya tampil sesuai yang kita setting tadi ya. Selanjutnya kita akan coba tambahkan trips ya, teman-teman. Jadi centang di klik di sini opsi layar. Lalu tambahkan trips. Kita scroll ke bawah, nah di sini sudah muncul. Oke, di sini klik lihat semua, lalu klik trips, tambahkan ke menu. Lalu kita atur ke sini ya. Nah, setelah itu klik simpan menu. Lalu kita refresh. Nah, di sini seperti ini. Kalau kita klik trips, maka akan muncul trips yang teman-teman sudah input sebelumnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Kita scroll ke atas, teman-teman, di bagian opsi layar. Di sini kita centang namanya destinasi ya. Destination. Lalu scroll ke bawah, di sini diklik. Nah, oke. Di sini saya akan coba centang misalnya semua ini ya. Jadi destinasi yang teman-teman input di bagian trips ya di sini. Nah, ini silakan tercentang, tambahkan menu. Kemudian di bagian sini tahu tersesuai, saya akan masukkan URL-nya pakai tanda pagar, teman-teman. Oke, lalu teks tautannya misalnya destinasi gitu ya. Kita akan membuat menu drop down. Kita tambahkan dulu, teman-teman.
Lalu ini ya, sudah muncul, kita tarik di bawah trips. Nah, lalu trips-trips yang teman-teman miliki ini tarik ke sini. Nah, jadi nanti bentuknya drop down ya. Nah, saya buat seperti ini. Lalu kita simpan menu, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita refresh, tampilannya seperti ini sekarang ya. Nah, kalau kita klik di sini ada Jakarta misalnya. Nah, nanti di bagian destinasi Jakarta menampilkan trips terkait dengan destinasi Jakarta gitu ya. Atau misalnya Jawa Tengah, maka menampilkan trips Jawa Tengah gitu teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke dashboard web, ke bagian pengaturan lalu permaling ya. Di sini permalingnya saya akan pilih post name atau nama tulisan ya. Klik lalu simpan perubahan. Kemudian ke bagian pengaturan membaca. Di sini pilih laman statis, lalu berandanya kita ubah jadi home ya. Dan laman post-postnya teman-teman arahkan ke artikel. Simpan perubahan. Oke, setelah itu kita coba klik ya halaman home. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kalau kita klik artikel, maka artikelnya pindah ke sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan pembuatan menu atau halaman dan juga settingan dari website kita. Selanjutnya teman-teman, kita akan mulai untuk mendesain halaman website kita. Yang pertama, kita akan desain halaman home. Jadi teman-teman pastikan ada di dashboard web, lalu ke laman dan semua laman ya. Di sini silahkan cari halaman home. Ini ya, kita klik sunting teman-teman atau edit. Berikutnya di sini kita sunting dengan Elementor teman-teman ya. Oke, ini kita close teman-teman. Ini juga kita close. Sekarang di sini kita tambahkan sebuah kontainer baru teman-teman. Lalu pilih flexbox. Dan kita akan pilih 2 kolom. Nah, kemudian kita atur teman-teman di bagian tinggi ini kita pilih VH. Dan saya akan masukkan 75. Jadi nanti kontennya di sini. Coba kita sekarang ke bagian widget teman-teman. Kita masukkan tajuk di sini. Nah, di sini untuk judulnya akan saya ganti teman-teman jadi seperti ini ya. Layanan tour dengan harga terjangkau. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita perbarui dulu teman-teman. Kemudian kita ke bagian pengaturan, pengaturan situs. Kita akan buat settingan font secara global di sini ya. Jenis huruf global ya. Lalu di sini teman-teman bisa atur semuanya ya, silakan diatur. Saya akan contohkan klik di sini, kemudian family fontnya. Nah, di sini saya akan ubah jadi jenis fontnya ya. Lever display. Yang ini ya. Nah, saya klik. Nah, silakan ubah untuk keempat lainnya dengan jenis font yang teman-teman inginkan. Kalau saya ingin pakai font yang sama. Silakan diubah ya teman-teman. Jadi biar settingannya global ya. Nah, setelah itu klik perbarui. Kemudian kita close teman-teman. Nah, di sini fontnya sudah berubah ya stylenya. Lalu kita klik kembali ke gaya teman-teman. Kemudian di sini kita atur jenis warna teksnya. Saya akan buat hitam. Kemudian ke penulisan. Nah, di sini size-nya saya buat 50. Kemudian ketebalannya saya buat 800. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya kembali ke widget, kita masukkan penyunting teks ya. Nah, teman-teman nanti bisa ubah di sini deskripsinya sesuai keinginan teman-teman. Contoh saya buat seperti ini. Lalu klik kembali ke bagian widget. Saya akan masukkan tombol atau button.
Nah, ini teksnya saya akan ubah jadi layanan kami, gitu ya, teman-teman. Lalu untuk linknya kita copy halaman trips ya. Di kanan copy link address. Kemudian kita hapus tanda pagarnya dan paste di sini. Nah, lalu untuk buttonnya kita ke gaya. Di sini kita bisa atur style buttonnya di bagian backgroundnya. Nah, teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan ya. Di sini saya sudah siapkan warna, teman-teman. Nah, saya akan pakai warna seperti ini. Oke. Lalu kembali ke widget. Di sini kita masukkan gambar, teman-teman, ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Lalu pilih gambar, unggah berkas, dan pilih berkas. Nah, teman-teman bisa cari filenya. Di sini saya akan langsung tarik, teman-teman, ke sini filenya ya. Contoh pakai ini, lalu klik pilih. Nah, sekarang seperti ini. Lalu saya akan klik di bagian kontainer, lalu ke bagian tata letak. Di sini saya akan pilih tengah. Nah, jadi seperti ini. Lalu perbarui ya. Jadi kontennya ada di tengah. Nah, sekarang kita ke halaman home, teman-teman. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan tambahkan section yang lainnya ya. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian kita akan buat sebuah kontainer baru, teman-teman. Pilih flexbox, kemudian pilih 2 kolom ya. Lalu di sini saya akan kasih kelanjutan dulu, teman-teman. Nah, margin ya. Di sini kita matikan di margin, kita buat persen. Lalu margin atas 5%. Kemudian saya akan kasih padding, teman-teman. Di sini saya nonaktifkan linknya. Buat persen. Padding atas 8 dan padding bawah 8. Jadi kontennya nanti di sini ya. Nah, sekarang ke gaya. Di sini saya akan kasih background ya. Nah, teman-teman bisa pilih warna dan sesuaikan warna yang diinginkan. Di sini saya sudah siapkan warna, teman-teman. Nah, seperti ini ya, jadinya warnanya biru. Berikutnya, kita coba tambahkan dulu mungkin teks ya, teman-teman. Kita bisa copy yang ini, klik kanan, lalu salin, klik kanan dan tempel di sini ya. Nah, lalu teksnya saya akan ubah jadi seperti ini. Mengenal lebih jauh tentang kami. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian ke gaya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur untuk style dari teksnya ya. Yang pertama, kita bisa pilih warnanya di sini jadi putih. Kemudian ke bagian penulisan, saya akan buat 40 size-nya. Kemudian ketebalannya 600. Nah, seperti ini misalnya. Lalu, kita bisa copy untuk yang ini ya. Klik kanan salin, lalu klik kanan tempel di sini. Nah, jadi tentang kaminya teman-teman bisa tambahkan sendiri di sini. Untuk teksnya ya. Nah, contoh saya buat seperti ini, teman-teman. Lalu ke gaya, lalu warna teks. Nah, di sini kita buat putih. Nah, jadinya seperti ini. Berikutnya di sebelah kanan ini kita coba klik, teman-teman. Lalu ke gaya, kolom yang ini ya, atau kontainernya, lalu background type. Saya akan pilih gambar, teman-teman. Lalu teman-teman nanti bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Di sini saya akan langsung tarik ya filenya, teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Nah, sudah ya, lalu kita klik pilih. Nah, di sini kita atur display size-nya sampul ya atau cover. Lalu ulangi, jangan ulangi ya atau no repeat. Lampirannya, nah di sini kita pilih tetap ya atau fix. Jadi kalau kita scroll seperti ini. Kemudian posisinya tengah. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan ke bagian batas ya atau border radius. Di sini saya masukkan 5 atau 15 pixel. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang ini saya akan klik ya. Lalu ke lanjutan. Nah, di sini saya matikan link margin, lalu saya buat persen. Margin kiri saya masukkan 2%. Jadi seperti ini. Lalu saya akan tambahkan button, teman-teman. Buttonnya ini kita copy saja dari sini. Klik kanan salin ya. Lalu paste di sini.
Nah, misalnya kita ubah labelnya jadi hubungi kami. Label atau teksnya ya. Nah, kemudian linknya teman-teman bisa ke sini, lalu copy halaman kontak ya. Klik kanan, copy link address, dan ini dihapus, lalu paste di sini. Nah, ke gaya teman-teman, sekarang background type-nya ini kita bisa ubah jadi putih. Lalu teksnya, nah silakan dipilih sesuai keinginan. Misalnya saya masukkan biru seperti ini. Oke, lalu kita klik perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh hasilnya. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Dan gambarnya kalau kita scroll fix ya. Atau tetap diam ya. Setelah itu kita kembali lagi ke sini, ke page builder. Kita akan tambahkan section lagi ya. Jadi klik di sini, kemudian pilih flexbox teman-teman. Lalu kita pilih satu kolom. Kemudian ke bagian lanjutan ya. Nah di sini marginnya kita nonaktifkan linknya. Kita buat persen teman-teman. Mungkin margin atas ya, saya buat 6. Seperti ini ya. Kemudian saya akan masukkan teks ini ya. Jadi saya akan copy saja. Di kanan salin ya. Lalu klik kanan di sini dan tempel atau paste. Nah, kemudian di sini kita ubah dulu teksnya jadi bagaimana cara order ya. Misalnya seperti ini. Kemudian ke gaya. Nah, di sini kita atur warna teksnya jadi hitam. Seperti ini ya. Lalu pilih di sini rata tengah. Kemudian kembali ke widget. Di sini kita masukkan kontainer baru, teman-teman. Di sini ya. Lalu kembali ke widget lagi, masukkan kontainernya ke sini. Oke, jadi sekarang sudah ada kontainer di sini. Nah, ini kita klik kanan ya, lalu gandakan. Klik kanan dan gandakan. Jadi ada 3 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Lalu kontainer yang paling luar ini, teman-teman klik. Nah, kemudian ke tata letak dan di sini kita pilih direksinya row horizontal. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke widget. Kita cari di sini namanya image box, teman-teman, atau kotak gambar ya. Tarik ke sini. Bisa perbarui dulu, teman-teman. Nah, pilih gambar, teman-teman ya. Di sini unggah berkas, lalu pilih berkas. Contoh, mungkin saya akan langsung upload beberapa gambar, teman-teman. Biar nanti tidak bolak-balik upload ya. Nah, di sini saya akan pakai gambar yang ini. Yang pertama ya. Jadi untuk angka ya. Lalu pilih. Nah, seperti ini. Kemudian tajuknya di sini langkah yang pertama ya. Berarti misalnya pilih paket wisata. Nah, kemudian teksnya di sini kita bisa ubah misalnya pilih paket wisata yang kamu inginkan gitu misalnya. Kemudian ke gaya. Di sini posisinya kita pilih kiri, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ke bagian gambar mungkin ya. Nah, di sini kita atur lebar gambarnya seperti ini misalnya. Lalu ke konten. Oke. Di sini warnanya saya akan ubah jadi hitam. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini langkah yang pertama, misalnya pilih paket wisata. Lalu kita klik kanan salin. Nah, klik kanan di sini dan tempel, teman-teman. Nah, ini pilih gambar ya. Nah, misalnya langkah yang kedua apa? Teman-teman nanti bisa upload gambarnya ya. Saya akan pilih ini, lalu pilih ya. Nah, di sini misalnya order dan lakukan pembayaran. Contohnya ya. Kemudian di sini saya akan ubah misalnya selanjutnya order dan lakukan pembayaran gitu ya. Oke, kita bisa perbarui dulu. Kemudian ini kita klik kanan lagi, salin, klik kanan dan tempel. Nah, ini kita klik, lalu pilih gambar. Teman-teman bisa upload ya gambarnya kembali. Saya langsung pilih ya. Nah,
Di sini kita ubah misalnya jadi perjalanan wisata. Nah, deskripsinya kita ubah perjalanan wisata sesuai tanggal yang kamu pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu perbarui. Oke, nah sekarang coba kita refresh teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini kalau teman-teman ingin coba ya, ingin apa ya judulnya biar ada 2 baris seperti ini, tinggal diklik. Nah, ke konten ya. Di sini ya misalnya di bagian judul ini, wisata ini teman-teman ingin buat di baris selanjutnya, tinggal tambahkan kode HTML BR ya. Nah, jadi seperti ini. Dan ini juga sama, tinggal diklik. Wisatanya di sini kita kasih BR ya, biar ke bawah. Jadi seperti ini ya. Perbarui. Kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi section yang baru lagi teman-teman. Di sini kita akan tambahkan untuk video ya teman-teman. Jadi coba kita klik di sini. Kontainer baru, lalu pilih flexbox. 1 kolom ya. Kemudian kelanjutan. Nah, di sini marginnya kita matikan dulu linknya. Lalu kita coba buat persen. Sama ya, margin atas saya buat 6%. Nah, seperti ini. Kemudian ke bagian widget, teman-teman. Nah, di sini masukkan video ke sini ya. Oke. Lalu di sini saya akan ambil dari YouTube ya untuk linknya. Jadi di sini teman-teman silakan buka video ya. Sebagai contoh ini ya di YouTube ya. Saya akan teman-teman silakan diklik kanan lalu copy URL videonya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa paste linknya di sini ya. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu coba perbarui. Lalu coba teman-teman refresh. Kita coba lihat teman-teman. Nah, sekarang tampilan videonya seperti ini. Kita ke lanjutan teman-teman. Nah, di sini ke batas ya. Lalu saya akan kasih border radius 15. Nah, jadi seperti ini. Ada apa ya lengkungannya ya teman-teman. Perbarui. Nah, setelah itu coba kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk menambahkan bagian video teman-teman. Setelah itu, kita akan menambahkan untuk section testimoni teman-teman di bawah sini ya. Jadi kita kembali ke page builder. Di sini kita tambahkan sebuah kontainer baru, lalu pilih flexbox. Kemudian 1 kolom teman-teman. Nah, kemudian kelanjutan ya, lalu kita kasih marginnya, kita nonaktifkan linknya. Lalu buat persen, margin atas 6%. Lalu untuk paddingnya saya akan klik ya di sini. Lalu buat persen. Nah, padding atas saya buat 6%. Lalu padding bawah 6. Kemudian ke gaya teman-teman. Lalu ke background type klasik ya. Saya pilih klasik. Nah, di sini kita pilih warna yang diinginkan. Sebagai contoh saya akan masukkan warna seperti ini. Berikutnya kita bisa copy ini teman-teman ya. Klik kanan lalu salin untuk konten yang ini, lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, kita bisa ubah di sini jadi testimoni gitu teman-teman. Oke, lalu ke gaya. Nah, di sini kita pilih rata tengah. Berikutnya kita kembali ke widgetnya teman-teman. Di sini kita cari kontainer, masukkan ke sini ya. Nah, kemudian kembali lagi ke widget. Di sini kita masukkan lagi kontainer. Nah, kontainer yang di dalam ini klik kanan teman-teman, lalu digandakan ya atau duplikat, klik kanan dan gandakan. Nah, jadi seperti ini. Lalu yang kontainer di luar ini diklik, lalu pilih ke tata letak, lalu direksinya pilih row horizontal. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal cari ke widget. Nah, kita cari testimoni teman-teman ya di sini. Yang ini ya, lalu saya tarik. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Misalnya untuk kontennya di sini. Lalu gambarnya, pilih gambar. Nah, teman-teman nanti bisa upload filenya ya di sini.
Saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini. Nanti seperti ini ya, gambarnya berubah. Nah, lalu untuk nama teman-teman bisa ubah, lalu di sini untuk judulnya, judul itu misalnya seperti pekerjaan gitu ya. Bisa diinput ya. Kemudian ke gaya. Nah, di sini kita ubah ya warna dari kontennya. Yang ini kita ubah putih. Lalu penulisan, nah size-nya kita ubah mungkin 16. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu ke bagian judul. Di sini saya akan ubah warna teksnya jadi putih. Kemudian nama juga sama ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu klik perbarui. Nah, berikutnya konten testimoni ini tinggal teman-teman copy dan paste di kolom berikutnya ya, atau di kontainer berikutnya. Klik kanan, salin. Klik kanan, tempel ya. Nah, nanti tinggal teman-teman ganti kontennya. Cara menggantinya ya tinggal diklik ya. Lalu pilih kontennya di sini diubah, lalu gambarnya, lalu untuk nama, lalu untuk judulnya ya. Setelah mengubah, teman-teman bisa klik perbarui. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalau kita refresh, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Berikutnya, kita akan menambahkan untuk artikel, teman-teman. Jadi, kita kembali ke dalam dashboard web. Di sini kita klik kanan saja, lalu open di new tab ya. Nah, setelah itu kita ke bagian post dan semua post ya. Di sini ada satu post default, kita hapus saja, hello world ya. Klik folder sampah. Kemudian klik tambahkan post baru, teman-teman. Nah, di sini mungkin kita akan tambahkan 3 postingan saja. Oke. Nah, di sini kita tambahkan judulnya, teman-teman. Misalnya yang pertama ya, misalnya layanan tour travel Indonesia. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian teksnya teman-teman bisa input di sini ya. Atau konten dari artikelnya. Nah, kemudian ke bagian post, lalu di sini harusnya ada gambar ya, teman-teman. Untuk meletakkan gambarnya atau fitur image, coba kita terbitkan dulu, teman-teman. Kalau kita refresh, nah ini ya, ada gambar andalan nih ya, tinggal diklik. Nah, teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Kita akan pakai gambar yang sudah ada di sini, misalnya ini. Lalu tetapkan gambar unggulan ya. Lalu perbarui. Oke, di sini saya akan tambahkan 2 lagi, teman-teman. Mungkin saya akan percepat ya, untuk tidak saya jelaskan. Jadi saya akan tambahkan post baru. Misalnya layanan tour travel Jakarta. Input kontennya, lalu di bagian post masukkan gambar. Di sini saya langsung upload filenya, misalnya ini. Oke. Terbitkan. Kembali lagi. Oke, saya akan tambahkan satu lagi ya. Tambahkan post baru. Misalnya paket wisata murah. Masukkan konten, post, lalu masukkan gambarnya ya. Oke, di sini belum ada gambarnya. Kita coba terbitkan dulu, teman-teman. Kita coba refresh ya. Ini ya, kita klik gambarnya. Teman-teman bisa upload berkasnya nanti, saya akan pakai gambar yang ada. Lalu klik perbarui ya. Kita kembali. Nah, di sini sekarang kita sudah punya 3 artikel. Artikel ini akan kita tampilkan di halaman home ya, dari web kita. Jadi kita tambahkan plugin, teman-teman, tambahkan plugin baru. Teman-teman bisa cari namanya nanti Elementor add-on ya, ketikkan saja Elementor add-on. Yang ini ya, teman-teman, Essential Add-ons for Elementor, tinggal diinstal.
lalu klik aktifkan ya. Nah, setelah itu kita coba close saja, nggak apa-apa. Lalu teman-teman kembali ke page builder, silahkan di refresh page buildernya ya. Nah, di sini kita bisa copy section yang ini, klik kanan salin ya. Lalu kita paste di sini teman-teman, klik kanan dan tempel. Lalu ini kita hapus ya, klik kanan dan hapus seperti ini. Nah, teman-teman cari di sini namanya post grid. Oke, belum aktif ya sepertinya teman-teman. Perbarui dulu coba. Berarti kita kembali ke dashboard web dulu teman-teman. Di sini belum aktif PostGrid-nya. Oke, kita ke bagian Essential Add-ons for Elementor. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian elemen. Kita bisa cari di bagian post seharusnya ya. Ini ya. Nah, teman-teman aktifkan PostGrid, lalu klik Save Settings. Nah, sekarang coba kita refresh lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, kita klik. Di sini kita ubah dulu jadi artikel kami. Kemudian ke widget, teman-teman. Cari post ya. Nah, ini ya, PostGrid sudah muncul, Essential Add-on. Tarik ke sini. Nah, sekarang artikelnya sudah tampil seperti ini. Nah, di sini kita atur layout settingnya. Misalnya kita pilih layoutnya jadi grid, lalu kolomnya 3. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Lalu template layoutnya, di gaya ya. Nah, ini stylenya misalnya style 2. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang sudah muncul seperti ini. Kita coba atur teman-teman sedikit mungkin ya. Kita klik ke gaya ya. Di sini kita ke bagian color tipografi ya. Nah, di bagian tipografi ini dari title style kita coba aktifkan size-nya, mungkin kita buat 20 jadi lebih kecil. Kemudian di bagian dekorasi pilih tidak ada. Jadi garis bawahnya hilang. Perbarui. Refresh. Nah, sekarang seperti ini ya tampilannya. Berikutnya, kita akan tambahkan section terakhir untuk halaman home, yaitu galeri ya, teman-teman. Jadi, silahkan kembali ke page builder. Kemudian, di sini kita copy saja section yang ini ya. Atau kita klik kanan langsung dan digandakan atau duplikat, teman-teman. Oke, setelah itu kita klik kanan ini ya, lalu dihapus. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ubah dulu di sini ya. Untuk judulnya kita ubah, misalnya galeri, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ke widget, di sini cari namanya widget galeri. Yang ini ya, galeri dasar, lalu tarik ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan galerinya, pilih gambar di sini ya. Unggah berkas dan pilih berkas. Nah, karena saya ingin pakai yang sudah ada, jadi saya klik saja di sini. Misalnya ini ya, ada 6 gambar. Nah, saya klik buat galeri baru. Sisipkan galeri ya. Kemudian di bagian image resolusinya ya maksudnya. Di sini saya akan pilih full. Ini ada 5 gambar ya teman-teman. Mungkin saya akan tambahkan satu lagi. Oke, saya akan tambahkan galeri ya. Misalnya ini. Lalu sisipkan galeri. Nah, di sini kolomnya saya akan buat 3. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya sarankan sih teman-teman mengupload galeri yang ukuran gambarnya itu apa ya? Rata, maksudnya ukuran gambarnya sama ya, teman-teman. Jadi biar nanti tidak
besar kecil seperti ini ya. Setelah itu ke gaya, lalu teman-teman bisa atur spasinya, pilih khusus. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya spasinya. Misalnya kita buat 11, lalu border radiusnya misalnya 5. Nah, jadi nanti seperti ini. Lalu perbarui. Kemudian kita coba refresh teman-teman. Nah, tampilan galerinya seperti ini ya sekarang. Oke, selanjutnya kita coba klik di bagian section galeri ya, atau kontainernya, lalu kelanjutan. Di sini margin bawahnya saya buat 6. Perbarui. Kita close. Kemudian kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Ada marginnya ya di sini atau jaraknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk desain dari halaman home ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan coba desain untuk halaman kontak ya. Di sini kalau teman-teman tanya kenapa untuk halaman lainnya tidak ada, karena untuk halaman trips ini, nah ini sudah menggunakan default dari tampilan theme-nya ya, teman-teman. Dan ini tampilan tripsnya, lalu di destinasi ini sudah tampil juga ya, terkait dengan destinasinya. Lalu kalau halaman artikel ini dia sudah otomatis muncul ya untuk listing artikelnya, dan kalau halaman kontak ini belum ada ya. Nah, berarti kita akan desain untuk halaman kontak. Sekarang teman-teman ke bagian dashboard web, ke laman dan klik semua laman ya. Di sini silakan ke halaman kontak, lalu teman-teman klik sunting ya atau klik edit. Kemudian teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Kemudian di sini kita klik sebuah kontainer baru. Lalu pilih flexbox, teman-teman, pilih satu kolam ya. Kemudian di sini tinggi minimalnya saya akan buat VH, lalu misalnya 45 gitu ya. Atau 40 deh. Nah, seperti ini, lalu ke gaya, lalu background type klasik, dan saya akan pilih gambar. Teman-teman nanti bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Lalu klik pilih. Di sini display size-nya saya akan pilih sampul. Kemudian ulangi no repeat ya. Lampirannya tetap. Atau kalau kita scroll gambarnya tidak bergerak ya. Kemudian posisinya tengah. Mungkin gambarnya saya coba ganti ya teman-teman. Pilih gambar. Misalnya ini ya. Lalu pilih. Nah seperti ini ya. Biar apa? Biar resolusinya besar ya. Oke, selanjutnya kita perbarui dulu ya. Kemudian kita tambahkan di sini kontainer baru. Pilih flexbox. Pilih satu kolam ya. Nah, kemudian kita klik di sini teman-teman, kita masukkan kontainer baru. Kemudian kita coba tambahkan dulu heading ya, teman-teman, atau tajuk. Nah, di sini ya, kita ubah misalnya kontak kami gitu ya. Lalu ke gaya, lalu di sini warnanya klik ya. Warna hitam dan stylenya rata tengah. Penulisan ya, kita masukkan di sini misalnya 50 atau 40 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kembali ke widget, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan kontainer ya. Jadi di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke widget, masukkan kontainernya ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kontainer yang di dalam ini kita klik kanan dan gandakan, teman-teman ya. Kemudian, ini kan sudah ada 3 nih ya. 1, 2, 3. Nah, kontainer yang ini teman-teman klik, lalu ke directionnya, pilih row horizontal. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Berikutnya, teman-teman tinggal tambahkan ke widget lagi, cari namanya icon box ya. Nah, yang ini ya, icon box atau kotak icon, tarik ke sini. Nah, pilih gambar, lalu masukkan di sini misalnya icon telepon ya. Misalnya phone ya, yang ini. Lalu sisipkan. Nah, di sini kita ubah tajuknya. Misalnya nomor telepon. Oke. Nah, di sini masukkan contoh nomor telepon ya. Ini nomor telepon contoh ya teman-teman, jangan dihubungi. Kemudian ke gaya.
Nah, di sini pilih rata kiri. Nah, jadi stylenya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ke bagian icon. Di sini warna ikonnya. Nah, teman-teman bisa ubah warna yang diinginkan. Saya akan pakai warna yang sudah saya siapkan ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ke konten. Di sini warnanya saya buat hitam. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu ini kita klik kanan salin, klik kanan tempel, di kanan tempel. Nah, tinggal kita ganti ya. Misalnya di sini kita klik, lalu ikonnya di sini saya cari misalnya icon map ya. Nah, misalnya yang ini, klik lalu sisipkan. Nah, di sini kita masukkan judulnya misalnya alamat kami, gitu ya. Kemudian deskripsinya, nah masukkan alamatnya, misalnya Jalan Raya, Jalan Tebet Raya, gitu misalnya ya. Jakarta Selatan. Ini contoh saja. Lalu yang ini teman-teman klik, nah diganti ikonnya. Misalnya di sini saya akan cari icon email, envelope teman-teman ya, ketikkan seperti ini, misalnya ini, lalu sisipkan. Nah, di sini masukkan misalnya email kami, gitu ya. Lalu masukkan emailnya, misalnya email kami @gmail.com, contohnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa perbarui dulu teman-teman di sini. Oke, kemudian kita coba klik kontainer yang ini teman-teman, lalu ke gaya ya. Nah, di sini ke background type, kita masukkan warna yang diinginkan, saya buat putih. Kemudian saya akan coba klik section atau kontainer ini yang membungkus. Kemudian ke lanjutan. Nah, di sini marginnya saya akan buat dimatikan linknya, lalu saya akan buat persen. Nah, margin atasnya saya buat min 6%. Nah, misalnya seperti ini. Oke, lalu kita coba klik di ini kita klik dulu teman-teman kontainer yang ini. Ini kan susah nih ya. Ini mau diklik yang di sini tidak bisa. Kita klik ini. Lalu ke lanjutan ya. Nah, di sini jet indexnya kita buat 0. Lalu di sini nah bisa ya diklik. Lalu ke lanjutan. Ini ya. Paddingnya kita coba buat persen. Kemudian kita nonaktifkan ya. Oke, padding atas mungkin berapa ya? Kalau 10%, padding bawah 10, seperti ini ya. Mungkin kita kurangi lagi, mungkin 7 ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita scroll gambarnya tetap diam ya. Oke. Lalu ini bisa perbarui dulu teman-teman. Nah, berikutnya kita tambahkan sebuah kontainer baru di sini ya. Flexbox. Oke, lalu di sini icon, kita cari widget dulu di sini Maps ya, atau peta Google ya. Yang ini tarik ke sini. Nah, kemudian kita masukkan alamat kita teman-teman, misalnya Jakarta Selatan. Kemudian tingginya, ini belum muncul ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ini ya muncul. Nah, tingginya kita bisa sesuaikan. Misalnya seperti ini saja ya misalnya. Oke, lalu perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh halaman kontak. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Mungkin kita kasih margin teman-teman. Jadi kita kembali ke kontainer. Di sini, lalu kelanjutan, matikan link margin, kita buat persen. Margin bawah aja ya, 6%. Perbarui. Refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi untuk halaman webnya sudah selesai ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan coba untuk ubah bagian header web ini, teman-teman. Mungkin kita akan ubah jenis fontnya ya, teman-teman, untuk header ini. Jadi kita kembali ke dashboard. Teman-teman klik kanan di bagian dashboard. Atau silakan akses dashboard websitenya. Lalu ketampilan dan sesuaikan. Kemudian membuat header ya, silahkan diklik. Nah, ini kita klik menu utama.
Di sini ke bagian desain teman-teman. Kemudian, nah ini warna teks tautannya ya. Silakan teman-teman ubah sesuai keinginan. Untuk warna hover dan aktifnya saya akan buat biru ya. Jadi seperti ini. Lalu di bagian menu, font menunya, klik ya. Di sini saya cari namanya Play Fair. Ini ya. Nah, jadi nanti seperti ini untuk fontnya ya. Oke, lalu kita terbitkan dulu. Nah, sekarang untuk footernya teman-teman. Footernya seperti ini. Kita coba kembali ke sini. Oke, lalu ke pembuat footer. Ke bagian copyright-nya ya, kita klik. Nah, ini ya. Mungkin kita akan ubah. Kita akan hapus saja di bagian power by-nya ini ya. Jadi silakan di sini lalu dihapus. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu terbitkan. Kemudian kita akan hapus yang ini ya. Button scroll ke atas. Silakan kembali lalu ke bagian global. Nah, di sini gulir ke atas ya. Kita disable. Jadi nanti hilang ya button yang ini. Oke. Lalu terbitkan ya, teman-teman. Nah, kembali ke dashboard web. Sekarang coba kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagian header dan footer dari website ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke bagian terakhir dari pembuatan website travel kita, di mana di sini kita akan coba untuk melakukan test order ya. Jadi di sini saya sudah buka jendela baru teman-teman ya, atau tab baru ya. Kemudian di sini saya akan ke bagian trips ya. Nah, lalu misalnya saya akan order wisata Jakarta ini. Kemudian klik view detail. Nah, di sini kita bisa check out ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa atur tanggal order kita misalnya 30 Mei 2024 ya. Kemudian kita klik continue. Nah, lalu di sini untuk paket yang kita inginkan, teman-teman. Misalnya jumlah kita hanya 3 orang. Berarti kita bisa order di paket small ya. Nah, seperti ini. Kalau yang di sini minimal 6 orang ya, teman-teman, untuk paket big-nya. Oke, misalnya paket small saja, jadi 3 orang dikali 100.000 ya. Nah, setelah itu kita bisa proses to check out. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan nama teman-teman ya. Misalnya namanya Pemola. Nah, gini ya. Misalnya CS lalu nama belakangnya Pemola. Gini ya. Nah, lalu masukkan email. Oke. Lalu masukkan address ya atau alamat. Misalnya ini ya, alamat, kemudian kota dan negara ya. Negaranya pilih Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini untuk metode pembayarannya adalah bank transfer ya. Kemudian bisa centang di sini untuk syarat ketentuan. Nah, di sini totalnya ya. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk tanggal bookingnya ya. Maksudnya starting date-nya itu untuk paket wisata yang di booking tanggal berapa ini ya. Nah, kita bisa booking now teman-teman. Di mana nanti akan diarahkan ke halaman thank you page seperti ini. User bisa melihat booking ID-nya, kemudian trip ID, trip kode, lalu biayanya, dan di sini tanggal yang di booking, lalu di sini ada total ya nanti ya. Nah, kemudian user bisa melihat di sini ada nama bank ya, bank BCA misalnya, lalu namanya siapa dan transfer ke rekening ini. Nah, berarti nanti user harus melakukan transfer secara manual dan user melakukan konfirmasi ke admin ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian admin juga bisa melihat orderan yaitu dari email ya. Dari email ataupun juga dari dashboard website. Tapi sebelum kita cek dari sisi admin, nanti user akan mendapatkan email. Nah, seperti ini ya. Nah, ini email yang akan dikirimkan ke user. Booking konfirmasi. Ini data-data bookingnya ya. Booking tripsnya seperti nama produknya ataupun harga total dan rekening bank ya.
Nah, nanti admin bisa melihat di bagian WP Travel Engine, lalu di bagian booking. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini ya yang statusnya pending. Nah, admin nanti bisa melihat lagi, diklik di sini ya, misalnya. Pending itu berarti belum melakukan pembayaran. Nah, admin bisa melihat misalnya trip info, payment detail, lalu billing detailnya. Nah, mungkin setelah user melakukan konfirmasi pembayaran, nanti kita sebagai admin bisa melakukan perubahan status bookingnya di sini ya. Misalnya kita pilih ini, lalu perbarui. Nah, ketika kita klik kembali di bagian booking, maka nanti status ordernya sudah berubah menjadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk pembuatan website travel di video kali ini. Dan jika teman-teman ada request video lain, silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini, sampai bertemu di video berikutnya dan terima kasih.